netizen, selamat datang kembali di podcast kita Keluh Kesah Mahasiswa. Tempat di mana kita berkeluh kesah mengenai seputar dunia perkuliahan. Nah, sebelumnya perkenalkan diri dulu, nama aku Silmi yang akan nemenin kalian di podcast kali ini. Tentunya aku nggak bakal sendirian karena di sini sudah ada. Halo, aku Rizka dari Ilkom. Oke, halo Rizka. Halo. Nah, seperti yang kita tahu di sini kita dengan topik toxic friendship atau pertemanan toksik yang nggak ada positifnya ya. Oke. Pertama-tama, menurut kamu nih, kalau toxic friendship tuh yang kayak gimana sih? Kalau menurut aku, pertemanan yang udah mulai masuk ke fase toksik biasanya diawali dengan hilangnya saling di antara mereka biasanya. Yang temen yang harusnya sebagai kayak support kita malah jatuhnya jadi memberikan energi negatif, pengaruh negatif dengan berbagai macam bentuknya yang nantinya lama-lama bikin kita semakin gak nyaman sama dia gitu sih. Oh gitu. Oke, nih flashback sedikit ya mengenai toxic friendship. Oke, pertemanan toksik yang negatif banget menurut aku ya. Ada nggak sih kayak perbedaan nih antara pengalaman toxic friendship di masa sekolah atau di masa kuliah sekarang? Ada nggak sih perbedaannya? Sekolah yang mana nih? SD, SMP? Yang terbaru dulu deh, yang SMA. Apa coba? SMA. Biasanya toxic pertemanan di SMA tuh karena mungkin ruang lingkupnya kecil, nggak terlalu besar, terus kita tuh masih diawasi sama BK, sama guru. Biasanya tipe-tipe toksiknya tuh hanya kita biasanya perselisihan paham di antara kayak dia pendapatnya kayak gini, kita kayak gini, kayak yang satu nggak mau ngalah, yang satu ngalah terus, yang satu minta maaf terus nih. Nah, biasanya ujungnya baikan, temenan lagi, meskipun lama-lama capek, tapi biasanya ya kalau di SMA tuh kita tetap temenan sampai lulus biasanya. Dan gak terlalu ekstrim sih, cuman kalau mulai masuk ke ranah perkuliahan nih, lingkungannya kan udah beda lagi. Kita udah kayak nggak dikontrol sama guru BK, sama sekolah, nggak terlalu diawasi lah istilahnya. Jadi kita bertemu dengan macam-macam orang lagi kan, lingkungannya yang lebih luas gitu. Biasanya yang awalnya egois gak mau ngalah itu naik level nih, jadi merasa tersakiti. Kalau pengalaman aku si paling tersakiti. Jadi naik ke dia tuh merasa tersakiti. Terus nanti yang ujungnya tuh muncul tuh hal-hal toksik yang bervariatif lah kalau misalnya di perkuliahan. Contohnya kayak misalnya ada beberapa oknum dalam pertemanan kita nih yang kayak di depan nih dia ngedukung banget, kayak seperti muka dua gitu ya, kayak merangkul kita banget nih. Tapi ternyata akhirnya kita tahu di belakang kita dia malah kayak nusuk kita gitu. Tidak sih. Sebaik itu, tidak sebaik yang kita kira. Iya bener. Nanti kita sadarnya biasanya di akhir nih yang kayak gitu. Kalau di kuliah tuh kayak lebih ekstrim daripada waktu SMA. Benar. Waktu SMP, SD. Nah kalau kuliah nih lebih ini. Soalnya kita kan ketemunya lebih macem-macem orang. Kayak lebih kan, random gitu gak sih? Kayak macem-macem nih orang gitu. Jadi orang juga ngeluarin sifatnya tuh gak malu-malu gitu loh. Gak terbatas lah istilahnya. Iya. Oke, kan SMA udah nih. Coba SD deh sekecil itu gitu. Sudah tersakiti. Ada gak sih? Kebetulan aku SD tuh salah satu kayak korban bullying lah istilahnya. Kayak gimana tuh? Baru anak kecil udah jadi korban bullying. Tapi waktu SD tuh kayak mikirnya dia ngomong misalnya, kalau sekarang kan udah sadar ya, misalnya dia ngomong yang jahat gitu terus nanti nangis ngadu ke mama, gak ditemenin. Aku SD bener-bener pernah di fase bener-bener satu kelas tuh pada bully gitu loh. Dijauhin satu kelas gitu ya. Cuman udah lupa sih karena apa ya. Tapi sepele gak sih kalau anak kecil iya kan? Kayak sekedar kayak apa ya istilahnya tuh musuh-musuhan gak sih? Iya. Kalau SD tuh aku kayak kemusuhan sama kamu gitu. Iya bener.
Iya. apalagi cewek-cewek Oh tuh iya kan benar. Ribet kayak banget guys. punya misalnya marahannya sama satu orang nih, terus teman-temannya yang lain ikut nyalahin, Iya. ikut dia mah gitu kan kalau anak SD Iya. tuh. Iya benar. Terus kan SD, iya sih SD udah sekejam itu ya menurut aku. Tapi aku juga pernah sih kayak adalah oknum Waktu yang SD. iya, tapi yang akhirnya dia tuh jadi malu ke aku. Pernah tuh waktu SMP kan aku beda nih SMP ya. Dia tuh kan aku biasanya naik angkot ya, pergi pulang tuh naik angkot ya pas SMP. Terus dia suatu waktu ketemu aku gitu kan, kayak mau naik ke angkot. Kan aku udah udah di dalam angkot nih. Terus ada dia mau naik. Terus karena dia udah ngeliat aku, terus kayak dia langsung bilang ke supirnya, "Udah nggak jadi, Mang." Kayak, "Hah? Masuk aja nggak apa-apa," gitu kan. Kayak mungkin malu nggak sih? Iya. Soalnya dia tuh kayak memprovokasi orang-orang, kayak menghasut untuk apa ya, aku tuh jangan ditemenin gitu. Iya. Oh iya, BTW aku juga murid baru gitu. Hmm. Kenapa sih murid baru tuh selalu kayak gituin? Aku nggak ngerti sih. Kayak lu anak baru nih, kayak kita mah udah punya teman banyak, kamu mah sendirian Iya. gitu nggak sih? Yang harusnya anak baru tuh ditemenin, ya nggak Iya, sih, kayak harusnya. dirangkul. Tapi kenapa? Aku nggak ngerti sih. Lanjut ke masa SMP deh. Ada nggak sih? Kalau SMP kayaknya aku baik-baik aja deh, kayak malah sekarang tuh teman-teman yang aku punya teman di SMP masih terjalin silaturahmi sampai sekarang. Kayak iya sih. Kalau misalnya kuliah kan kita susah ya, kayak kadang gak punya waktu gitu loh, kayak udah beda jadwalnya sama mereka, udah susah ketemu. Tapi kita tuh selalu nyempetin buat ketemu, kayak bulan puasa berbareng. Alhamdulillahnya SMP aku aman-aman aja sih. Nggak ada yang negatif gitu atau kayak SD gitu, atau SD yang paling parah gitu atau apa? Ada yang lebih parah sih dari SD sebenarnya. Ceritain dong Kak. Waktu SMA Apa? jadi dulu tuh aku pernah punya satu temen nih yang kayak harus selalu aku turutin dia terus kemauannya. Kayak dia pengen kesini, aku nggak mau, tapi tetap harus ikut gitu. Giliran aku pengen kesini, dianya nggak mau. Pernah sewaktu-waktu aku tuh kayak udah mungkin tidak sesuai ekspektasi dianya lagi ya, aku tuh udah nggak nurut ke dia lagi gitu. Dia tuh mulai ngerasa kalau aku tuh ngejauhin dia. Iya. Terus dengan muka polosnya dia tuh kayak marah ke aku lah intinya. Tapi sebenarnya aku tuh di situ tuh udah emang capek banget loh, kayak ngikutin kemauan kamu terus selama kita temenan. Kayak kan kalau temenan harus imbang ya, maksudnya harus saling gitu loh. Bentar, terus cewek atau cowok? Cewek. Oh, enggak. Kalau enggak. Ayo terus, apa? Nah, terus aku tuh bener-bener dekat sama dia sampai sampai nggak punya kesempatan buat temenan sama yang lain gitu loh. Iya banget. Di saat aku mulai ngejauhin dia karena dia kan friendly banget. Jadi meskipun gak sama aku, dia tetap punya banyak temen. Nah, dia mulai tuh deketin teman-teman aku yang lain, yang sebenarnya nggak terlalu deket sama aku, cuman kayak kalau nggak ada mereka berarti aku gak ada teman lah istilahnya. Nah, mereka tuh mulai deketin teman-teman yang lain, mulai menghasut, mulai kayak bilang si Rizka gini, sampai bener-bener jujur kalau biasanya kan orang-orang pada suka bilang tuh kayak pengen banget balik lagi ke masa SMA, ke masa SMK. Aku kebetulan SMK, kayak pengen balik lagi. Aku enggak, soalnya waktu SMK aku bener-bener di tahun terakhir tuh tekanannya tuh kan berat banget kan. Aku ada uji kom. Oh iya benar. Ditambah SMK berarti ya? Iya di SMK. Ditambah ini gak punya teman sama sekali. Bener-bener kayak di angkatan aku tuh kayak ada 3 kelas. Bener-bener 3 kelas tuh kayak tahu masalah kita. Terus dia tuh karena temennya banyak mungkin ya dari berbagai kelas, jadi semua orang tuh kayak hampir tahu masalah kita gitu loh. Terus aku tuh mikir kayak dia kayak jahat banget gitu, maksudnya kayak masalah personal kita dia umbar-umbar ke orang lain biar orang lain benci sama aku. Padahal kan aslinya karena aku gak nurutin kemauan dia aja gitu. Terus sampai guru-guru juga kayaknya mungkin karena banyak yang tahu ya, kayak denger bisik-bisikan gitu, kayak
down banget sih di situ, kayak aku nggak ada temen sama sekali, bener-bener gak ada temen. Sampai aku ada di fase mau berangkat sekolah tuh mikir banget, ih apa aku nggak berangkat sekolah aja ya. Kayak jadi males nggak sih? Iya. Kan kalau misalnya ada temen tuh kita jadi semangat ya, kayak ada temen ngobrol gitu ya. Kadang kan kita ke sekolah pengen, kalau jam kos kan kayak Iya, kalau benar. bisa gak usah libur tapi jam kos aja Iya. biasanya kan. Jam kos. Tapi waktu itu aku ngerasain gak punya teman sama sekali, kayak mending gak sekolah aja gak sih. Tapi untungnya kayak pemikiran kayak gitu tuh nggak aku turutin, terus jadi ya udahlah gitu, aku lanjut sekolah, kayak beresin uji kom. Kan berat banget ya itu, kayak stres banget udah mah kita Iya nggak punya sih. temen sama sekali, kita lagi ngerjain uji kom tuh, lagi hektik-hektiknya. Oke, jadi lanjut sih. ya. Kayak kan udah nih dari awal sampai akhir. SD, SMP, SMA, kayak kamu udah ceritain semua kayak toxic friendship kamu tuh kayak gimana sih. Nah lanjut, ciri-ciri toxic friendship menurut kamu kayak gimana sih? Kayaknya kalau ciri-ciri banyak banget ya, kayak yang bisa disebut toksik gitu. Kayak contohnya mulai dari nih, teman kita udah mulai tidak menghargai privasi kita. Sebagai teman, sedekat apapun ya, kalau buat aku gitu, sedekat apapun pertemanan kita, harus tetap ada privasi. Iya. Kayak hal gak sedekat apapun, gak semua hal bisa kamu ikut campur. Kayak ada beberapa part yang emang aku ceritain, ada yang emang aku keep sendiri. Kan harus tetap seperti itu, meskipun dekat segimana dekat pun. Tapi kadang kalau misalnya temennya udah mulai tidak menghargai privasi kita, udah mulai kayak semaunya dia sendiri sama hidup kita, itu kan kayak udah nggak banget sih. Iya sih, paling gak suka mau sedekat apapun, walaupun dia mungkin sahabat kita mungkin ya. Cuma kalau misalnya hal-hal yang pribadi enggak dulu gitu. Karena kayak masih ada batasnya nggak sih? Iya, kayak nggak risih gimana sih, cuma kayak nggak nyaman aja kitanya gitu. Iya. Terus selain itu, orang yang temen kita yang kayak mengkritik kita ketika kita mencapai sesuatu nih, dia mengkritik kita, membandingkan dengan diri dia di depan kita, seolah dia kayak cuman gue nih yang paling bener. Kayak sering itu ditemui ya di kota-kota besar. Nyebelin banget. Harusnya kalau misalnya setiap orang kan punya pencapaiannya masing-masing ya, kita harus seharusnya sebagai teman ya menghargai, support. Ih, kamu keren banget, secukup ngomong kayak gitu aja tuh udah bagus banget, kayak nggak harus ngebandingin dengan diri dia gitu loh. Iya, kayak selalu iri dengki sama teman sendiri gitu ya, kayak itu tuh perbuatan tidak baik, gak boleh. Cemburu sama jangan ya dek pencapaian ya orang lain, jangan. Iya, jangan ya dek ya. Oke. Terus kalau kayak gitu kan berarti empatinya udah nggak ada gak sih kita sebagai teman, kayak nggak ada bedanya sama orang lain, malah jatuhnya kayak menganggap teman kita sebagai musuh kita sendiri. Itu yang nggak boleh. Jadi nggak enak juga nggak sih, kayak awkward gitu ke kitanya. Iya, kayak mau ngobrol pun kayak selalu ada batasan, kayak nggak sebebas itu. Terus kalau misalnya udah mulai ngomongin yang kayak contoh cerita waktu aku SMA itu, kayak dia misalnya di depan ke kita kayak merangkul, baik banget, kayak deket banget lah sama kita. Tapi ternyata di belakang kayak dia ngomongin kita ke orang lain. Apalagi kalau misalnya orang lain ini tuh yang pernah kita omongin bareng gitu kan kayak malu gak sih? Harusnya iya malu sih. gak sih? Iya sih. Yang kayak gitu biasanya sangat manipulatif dan playing victimnya kuat banget tuh. Tapi orang yang kayak gitu emang banyak sih, cuma nggak kelihatan aja dan belum kelihatan mungkin ya. Nanti juga pasti kelihatan. Biasanya emang dalam pertemanan kan nggak langsung kelihatan sifat aslinya ya. Kayak kita harus melewati banyak hal dulu sama dia nih. Kayak kelihatannya tuh pasti baik-baiknya. Kalau yang kayak mulai toksiknya, sifat dia yang kayak mulai mengganggu kita, emang biasanya kelihatannya di akhir. Emang gimana cara kita buat memilah dan memilihnya aja sih, itu mah pertemanan yang kayak gitu. Hal yang kamu paling notice nih dari misalnya teman baru kamu atau enggak teman yang lama gitu, yang kamu sadarin banget kalau misalnya dia tuh kayak patut untuk dijauhi gitu, apa sih yang paling kamu notice gitu? Kalau dia udah mulai
playing victim sih. Oh Itu iya sih. udah ngeselin kalau buat aku ya. Itu Iya. tuh udah ngeselin banget kayak playing victim tuh sulit untuk dimaafkan gak sih? Kayak soalnya dia tuh membuat kita kayak mempertanyakan diri sendiri. Kayak emang aku yang salah ya? Iya. Emang salahnya di aku ya? Emang aku yang gak ngerti dia ya? Padahal sebenarnya kan kalau sebagai teman ya harusnya tuh kan saling ngerti. Tapi kalau dianya kayak ngomongin ke orang lain, dia yang merasa tersakiti, playing victim lah istilahnya. Kitanya kan jadi merasa oh jadi aku yang salah ya gitu loh. Kita tuh jadi orang yang nggak enakan gitu, people pleaser ya. Gak enakan banget. Kayaknya nggak enak sih, karena aku juga jujur emang kayak gitu, aku juga gitu kayak Kamu jadi. gak enakan ya. Iya. Jadi people pleaser tuh kayak nggak enakan banget. Nah. Walaupun dia yang salah, tapi kita yang minta maaf gitu Iya kan, kayak bener. apaan banget gitu. Gak mau kalah banget. Oke. Terus ada nggak sih kayak pengalaman kamu gitu, hal yang paling negatif daripada yang tadi kamu omongin, yang bikin kamu tuh kayak down mungkin, atau stres atau sakit hati gitu, kayak sampai kepikiran sama kamu sendiri gitu, ada nggak sih? Kalau itu kayaknya belakangan ini baru Wah. aku alami nih. Siapa tuh? Oh nggak boleh ya. Enggak, kamu nggak kenal. Oh iya ya. Nah jadi belakangan ini tuh aku tuh punya teman baru. Kita tuh kayak cewek ya. Oh, Dia tuh mulai aku deket sama dia, kita mulai sering main bareng, kayak makan bareng, kayak gitulah. Terus sebelum temenan sama aku, dia tuh punya teman lain lah selain aku. Cuman emang ternyata setelah aku telusuri, teman aku yang baru itu kayak emang udah mulai gak nyaman sama teman lamanya dia. Oh iya. Pernah sewaktu-waktu aku tuh main sama si temen aku ini. Nah temen dia yang lama kita sebutlah si B. Si B ini tuh tahu aku tuh diajak main sama temen baru aku ini, si A misalnya. Terus dia tuh marah. Dia bilang dia ada ucapan dia yang keluar dari mulut dia. Terus waktu aku denger bener-bener Bentar. deg Itu banget si B ini kenal sama kamu juga? Iya dia Deket? kenal nggak deket juga, Oh. kayak cuma sekedar kenal gitu. Tapi si A sama si B ini emang udah temenan banget. Cuman tiba-tiba si A tuh temenan sama aku. Nah si B ini tuh kayak nggak terima gitu loh. Sampai dia Jealous mungkin ya? benar sampai dia ngomong gini kayak, kamu tahu nggak sih kayak kita tuh udah temenan lama. Kamu malah kayak jadi mainnya sama dia gitu. Kamu kayak nggak ngehargain aku ya. Terus dia ngomong gini, emang si Rizka bisa ngapain sih? Ya, emang si Rizka punya apa sih sampai kamu mau temenan sama dia? Sakit hati banget digituin. Kayak sampai aku tuh ngerasa bener-bener mempertanyakan diri sendiri. Emang aku harus bisa ngapain biar bisa punya temen gitu? Kita bisa temenan sama siapa aja kan? Iya. Terus emang aku harus bisa apa biar bisa temenan sama dia, kata aku. Emang banyak banget pertanyaan-pertanyaan kayak gitu yang kayak mulai muncul di kepala aku, kayak emang temenan harus kayak punya sesuatu dulu ya, emang temenan harus bisa punya kayak apa dulu ya, kayak baru kita bisa temenan sama orang itu tuh karena emang ya dia emang cemburu. Toksik banget sih kata aku, soalnya dia membatasi temannya untuk berteman dengan orang lain. Padahal kan kita sebagai manusia di ruang lingkup yang berbeda, di lingkungan yang berbeda, kita pasti punya teman yang berbeda juga kan. Kayak kita nggak mungkin di kampus nih tapi nggak punya teman banget, kayak ya udah kita mempertahankan teman kita yang di SMA nih. Kan nggak mungkin ya, kita di setiap tempat pasti kita kayak butuh 1 atau 2 orang kayak yang bisa kita jadiin teman. Tapi dia tuh nggak nerima itu, kayak pokoknya kamu harus temenannya kayak ya udah sama aku doang. Kayak kalau temenan sama orang lain dia malah kayak ngejudge orang itu, terus kayak emang kamu bisa apa, emang kamu punya apa, kan jahat banget ya. Iya. Itu yang paling bikin aku sakit sih belakangan ini, kepikiran banget. Oke. Kayaknya kita langsung lanjut aja nggak sih? Oke. Boleh. Daripada kita kepikiran lagi gitu ya. Oke. Menurut kamu cara menghindari dari toxic friendship gitu ada nggak sih? Cara menghindari orang yang toksik dengan circle-nya tuh bisa kita mulai dari diri sendiri. Karena biasanya kalau kita ngelakuin hal-hal positif,
kita biasanya bertemu dengan orang-orang yang Positif juga. Benar. Kita cari kegiatan positif yang bisa buat kita berinteraksinya tuh sama orang positif juga gitu. Nah, terus harus berani nolak juga. Iya. Kalau misalnya kalian udah mulai ngerasa ini temen aku kok kayak mulai gini ya, kok mulai kayak toksik ya, kayak kok kayak nggak seperti sebelumnya gitu. Nah, kamu mungkin nggak bisa bener-bener kayak langsung lepas cut off gitu aja. Kamu bisa dengan kayak pelan-pelan jauhin dia, kayak sampai ya udahlah biarin kayak dia punya teman baru gitu. Kayak Karena punya kesibukan masing-masing juga, kita nggak bisa terus-terusan bergantung sama teman kita juga. jangan sampai kalian bergantung sama teman kalian, jangan biarin teman kalian bergantung sama kalian gitu. Dan yang paling penting sih kamu harus bisa mulai nolak ajakan-ajakan dia sih. Jangan jadi orang nggak enakan kayak kamu jangan jadi orang nggak Karena aku enakan. sumpah nggak enakan banget orangnya, kayak susah untuk menolak gitu. Kalau misalnya ada yang misal ngajak, misalnya, ya udah gitu, nggak bisa kayak enggak gitu. Harusnya emang harus kita tuh punya pertahanan diri sendiri dengan Pendirian yang kuat. Pendirian kita harus kuat, kayak kalau kita nggak mau ya udah tolak, jangan. Kalau kita udah merasa dia mulai toksik, udah jangan dilanjutin, udah stop aja. Tapi mungkin emang awalnya kamu akan dipenuhi rasa bersalah dengan pemikiran kayak ih aku jahat banget ya ninggalin dia gitu. Awalnya emang bakal kayak gitu, cuman itu normal banget demi kelangsungan pertemanan yang lebih baik. Sebaiknya hindari orang kayak gitu sih. Kalau udah mulai ngerasa nih orang toksik, udah stop. Sih. Kan ada orang yang kayak susah banget nih lepas gitu karena mungkin kalau misalnya nggak sama mereka, aku sama siapa lagi gitu. Bener. Ya, padahal sebenarnya kalau nggak sama mereka juga nanti pasti ada jalannya kita punya teman baru lagi, karena manusia kan kayak saling membutuhkan ya, kayak nggak mungkin bener-bener sendirian, pasti kita tuh ketemu teman baru. Karena sebentar lagi nih ada penerimaan mahasiswa baru ya, jadi ada nggak sih tips and trick untuk maba nih dari kamu sendiri? Buat maba-maba kicik-kicik tahun 2024, angkatan 2004 nanti, tips dari aku mungkin ketika kamu nanti PKKMB, ketemu orang-orang baru, kenalan sama orang-orang baru. Promaba. Iya, promaba, USB Day. Usahain kamu kenal banyak orang. Kamu kenal banyak orang, sekalipun enggak kayak temenan deket. Kamu harus kenal banyak orang. Terus jangan terlalu percaya langsung sama mereka. Ih, orang ini baik. Oke, mungkin bagus kayak punya pemikiran yang positif terus ya, bagus. Cuman ketika kamu nanti melihat dia tidak seperti yang kamu pikirkan, kamu bakal kecewa. Makanya dari awal kayak untuk awal-awal maba ya, kayak temenan secukupnya dulu, kayak interaksinya mungkin kayak jangan sampai dia ketergantungan sama kamu, nanti kamu kerepotan sendiri. Apalagi kayak buat tugas-tugas kayak gitu. Ya nggak mungkin gak sih kalau tugas itu masing-masing. Iya sih masing-masing, tapi kan ada ya adalah gitu. Ya udah ya gitu. Ya udahlah ya gitu. Kayak tapi iya sih emang harus cari relasinya yang positif-positif aja sih. Kayak kadang kan energi seseorang tuh bisa kelihatan ya. Cuman ya itu jangan terlalu percaya, harus pintar memilih dan memilah teman yang baik buat kamu. Iya sih. Awalnya nggak apa-apa kita berteman dulu ya semua, tapi jangan terlalu mengarah ke yang privasi dulu lah. Hargain, kamu jangan langsung kayak terbuka gitu loh. Harus kayak menghargai dulu privasi kamu, harus kayak ada batasan ya. Iya, ada batasan. Demi mental dan kelangsungan perkuliahan kamu di masa depan ya. Gitu sih. Ya. Oke, jadi kan kita udah bahas nih sampai capek hati gitu ya, kayak ngomongin dari A sampai Z gitu ya. Jatuhnya malah gibah ya, tapi maaf ya. Udah maaf, tapi nggak ada nama, nggak ada inisial juga. Aman. Hanya kita yang tahu. dan Allah yang tahu. Allah yang tahu. Oke. Jadi apa ya? Emang sih kayak aduh. Jadi aku tuh awalnya juga banyak temen kayak, tapi makin sini kok makin mengerucut gitu. Makin mengerucut ya, makin dikit gitu. Iya, tapi nggak apa-apa. Lebih baik apa ya? Gak enak di awal.
Ya Lebih nggak sih? baik punya temen dikit tapi berkualitas Iya, daripada nah itu. banyak tapi isinya fake semua gitu. Mm-mm. Mukanya banyak banget. Jangan. Mukanya banyak. Mendingan dikit tapi ya udah temen yang bener gitu, dikit daripada banyak tapi kayak kitanya capek, kitanya Iya. kayak udah deh, mending lepasin aja teman-teman kayak gitu. Let it go. Bener. Kayak Frozen. Maaf ya nggak jelas. Iya emang ya udahlah ya. Ya intinya tadi Rizka udah ngebagiin nih sepenggal sedikit setitik walaupun enggak setitik juga ya. Setitik pengalaman dari SD, SMP, SMA kita udah tahu semuanya ya. Semoga itu menjadi pelajaran juga buat maba-maba yang mau masuk ke USP. Meskipun sebenarnya pertemanan toksik bisa kita temuin di mana aja ya, nggak harus Iya. kayak di sekolah, nggak harus di kuliah. Kayak kita pasti bertemu kayak di lingkungan rumah atau nggak kayak nanti pas kita kerja. Cuman ya semoga membantu ya. Semoga membantu ya. Ya. Oke, kayaknya segitu dulu ya dari kita. Semoga pengalaman dari Rizka ini membantu kalian untuk sedikit memilah-memilih lagi dalam pertemanan kalian ya. Oke. Oke. Jadi kita tuh harus selektif memilih teman ya. Jangan sampai terjerumus ke dalam hal yang negatif ya, kayak toxic friendship itu jangan sama sekali kita masuk ke dalamnya. Oke, kita cukup menghindari aja lah yang Jangan kayak gitu. sampai terjerumus sampai susah Iya. keluar gitu. Iya, itu lebih ya udahlah gitu ya. Karena kita juga udah capek gitu ya. Oke. Jadi terima kasih ya Rizka udah Iya. membagikan pengalamannya sama aku, sama teman-teman sekalian juga di rumah yang nonton. Kasih. Say hi. Oke, jangan lupa juga untuk barangkali ada IG-nya Rizka, mau disebutin? Boleh, IG aku Nuriska NOORYKAA_. Boleh tuh dicari, follow. Panjang. Follow. Oh, follow. Jangan Oh, dicari dong, harus di follow. Oh, oke, barangkali ada yang butuh IG aku juga. Ana THSLL. Ya nggak sih? Oke, gitu aja ya. Dan follow juga Instagram SBA TV atau Sangga Buana TV di Instagram. Oke, jangan lupa kepoin juga YouTube kita atau TikTok kita ya. Apa sih namanya? Sangga Buana SBA TV Official. Oke, jadi sekian dulu dari kita. Terima kasih sudah menonton. Dadah. Dadah.